Halo teman-teman Yafuri, ketemu lagi di sesi pengganti dimensi lain dan kali ini kita akan membahas genderuwo. Sebetulnya apa sih genderuwo itu? Sosok apa yang terlihat dari genderuwo? Furi pertama kali bertemu dengan sosok tersebut di usia sekitar 5 atau 6 tahun. Saat itu saya melihat sesosok laki-laki bertubuh besar namun memiliki bulu yang sangat lebat. Pada saat itu Furi tidak bisa berkata apa-apa, terkecuali terdiam, kaget, dan tidak bisa menggerakkan seluruh tubuh. Furi berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa bangun dan berlari, dan akhirnya setelah beberapa menit, Furi berhasil berlari ke kamar orang tua. Itu adalah pengalaman pertama melihat sosok genderuwo yang bagi Furi tidak terlupakan. Genderuwo dipercaya menyerupai sesosok laki-laki bertubuh tinggi, besar, dan juga berbulu. Tetapi dia adalah jin. Dan seringkali juga mengganggu wanita dan menyerupai manusia. Bahkan katanya ada anak genderuwo yang merupakan hasil dari hubungan antara wanita dari golongan manusia dengan jin dari golongan genderuwo. Benarkah seperti itu? Kita akan membahas genderuwo bersama Ama Gerald, salah satu medium dimensi lain. Halo teman-teman Yafuri. Kali ini kita ada dalam sesi pengganti tayangan dimensi lain ya. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan dimensi lain bisa segera penelusuran lagi. Amin. Ya. Kali ini ditemani oleh Ama Gerald. Hai, ketemu lagi sama saya Ama Gerald. Jadi Ama Gerald ini kan adalah seorang medium yang ya sudah pernah memediumkan sosok-sosok hantu, termasuk sosok hantu yang bakalan kita bahas saat ini yaitu genderuwo. Nah, kira-kira apa sih yang pengen dibahas tentang genderuwo? Banyak sih ya Kak ya yang pengen dibahas itu. Karena kan si genderuwo ini energinya sangat kuat banget. Ya. Gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin teman-teman di luar sana yang pengen bertanya tentang genderuwo, termasuk Ama sendiri juga ada beberapa yang pengen Ama tanyain tentang genderuwo ini. Jadi masih banyak masyarakat yang meraba-raba gitu ya, genderuwo tuh sebenarnya gimana sih, siapa, masuknya jin atau apa gitu. Karena katanya juga gosipnya bisa sampai bikin perempuan hamil gitu. Wah. Tapi sebelum kita bahas ini ya teman-teman, sekali lagi Furi ingatkan bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan semesta alam. Jadi apa yang kita bicarakan ini merupakan hasil observasi, obrolan Furi dengan beberapa orang juga yang pernah memang bertemu dengan genderuwo secara langsung, diganggu secara langsung. Jadi yang tahu semua kebenarannya tentunya hanyalah Tuhan gitu ya. Oke. Apa tuh bahasan-bahasan dari orang-orang yang ditanyain ke Ama? Ada beberapa yang mereka tanyain, bukan beberapa sih, lumayan banyak juga ya. Lumayan Karena banyak. mungkin mereka penasaran seperti apa sih sosoknya, ada berapa jenis sih sosok si genderuwo ini gitu kan. Tapi genderuwo tuh termasuk sosok yang kamu seneng dia medium ke badan kamu apa enggak sih? Kalau Ama rasain iya. Karena Mungkin mereka ngelihat energi Ama juga genderuwo lumayan sama enggak, maksudnya lumayan kuat kan. Jadi tenaganya masih oke, jadi si genderuwo tuh kadang pengen masuk gitu. pengalaman terakhir tuh waktu dimediumkan sama genderuwo tuh apa? Di Van Hotman ya situ. Van Hotman. Jadi itu tuh sebenarnya pas si genderuwo masuk itu awalnya nggak kenapa-napa. Cuma agak ngerasa lemes dan agak panik aja pas dijailin sama Ming. Pas dijailin, jadi sebenarnya bukan masalah genderuwonya Bukan. berarti. Jadi Ming ini saking ngejagainnya, jadi takut genderuwo ini nakal kan Iya, gitu. itu. Apa tuh reaksinya? Jadi yang dirasain itu dari ujung kaki sampai ke badan itu kayak disetrum Kak. Oke, di strum, oke. Disetrum
Bahkan yang kerasa banget kayak di stream itu daerah Oke, daerah selangkangan. selangkangan berarti ya. gitu. Itu wah kerasa banget kayak di strum yang kecil-kecil gitu. Itu sampai gak mau diem. Sampai nggak mau diem ya. Ya jadi buat kalian ya, kalau kalian penasaran, kalian bisa cek tayangan Dimensi Lain ya, Genderuwo. Nah ini nih ada cuplikannya seperti ini ya. Naon anu bade disampaikan, Mbah mau nyampein naon? Nyari kieu ieu teh. Nyeri, sakit katanya kakinya. Kenapa Mbah? Kumaneh dinaonkeun? Ente dina naon, saya nggak ngapa-ngapain. Banyak. Ente. Iya merenya Ming ya. Ming, Aduh. Mami lagi ngobrol dulu sayang ya. Diam ya. Diam ya. Udah. Teu diganggu ku Ming. Sok Mbah ngadongeng. Teu. Oke. Enak? Kakinya enak? Ya, oke. Nah, di cuplikan tersebut terlihat ekspresi dari Ama Gerald yang dimediumkan oleh Genderuwo yang digangguin sama Ming. Karena pada saat itu saya membawa Ming. Jadi dipikir Ming, Genderuwo ini akan menyerang. Padahal sebenarnya Genderuwo ini kita undang untuk menyampaikan sesuatu. Dan yang di Van Motman itu termasuk Genderuwo yang baik Iya, ya. yang baik. Dia ngejagain makam Belanda gitu. Oke. Kita mulai ke pertanyaan deh. Boleh. Jadi ada beberapa pertanyaan dari netizen nih teman-teman di luar. Kak Furi boleh nanya apakah ada hantu pakai jilbab katanya? Sebenarnya kalau apakah ada hantu pakai jilbab atau enggak, namanya hantu, arwah atau spirit itu mereka bisa menyerupai manusia. Dan kalau yang dia serupai adalah perempuan yang berjilbab, bisa aja. Oke. Bisa aja memang itu adalah pekerjaan jin yang menyerupai manusia tersebut atau memang arwah tersebut ingin menyampaikan sesuatu. Biasanya masih ada pesan yang belum tersampaikan sehingga dia memperlihatkan diri bukan untuk menakut-nakuti tapi ingin hanya bercerita gitu. Setelah itu ya sudah dia akan pulang. Tapi ada juga jin yang menyerupai manusia dan berusaha untuk mengganggu juga ada. Oke. Gitu. Berarti si jin ini bisa menyerupai apa aja? Apa aja bisa. Ada lagi nih Kak dari Tony Tan. Benar atau salah? Sosok Genderuwo itu memiliki bau seperti sampah yang terbakar hangus yang menyengat. Ya, jadi buat kalian semua ya, Genderuwo itu banyaknya tercium baunya itu seperti kentang yang dikukus. Tapi gosong. Jadi ada gosongnya. Jadi kalau misalnya apakah benar kayak sampah yang udah dibakar, ya ada aroma-aroma gosong, itu adalah aroma Genderuwo. Tapi tidak semua Genderuwo. Jadi jangan terkecoh gitu. Kadang mereka mengeluarkan bau seperti itu, ada juga yang enggak sih. Oke. Ada lagi dari Nando Fernando. Assalamualaikum Mami Puri. Waalaikumsalam. Apa benar sosok Genderuwo itu ukuran badannya menjadi semakin besar terlihat, tubuhnya tinggi? Jadi sosok Genderuwo ini memang tubuhnya terlihat tinggi, besar, dan berbulu. Lu selalu aja di belakangnya gue. Aduh, itu mirip sama manajer gua yang namanya Coki. Aduh, nah tinggi besar. Tapi kalau Coki itu tenang aja, dia nggak berbulu ya. Kalau manusia kan banyak yang tinggi besar. Kalau ini jadi ada berbulu gitu. Oke. Dan ini dari Ama ya Kak ya? Bukan siluman, si Genderuwo ini ada berapa, bukan motif ya, ada berapa bentuk? Jadi biasanya ada yang hanya sekelebatan bayangan hitam gitu, tapi dia tetap jadi ada ciri khasnya. Kayak kuntilanak ciri khasnya adalah berambut panjang, berpakaian putih, atau ada juga yang merah, hitam, tapi kayak gitu mukanya kebanyakan rata. Tapi kalau Genderuwo itu pasti ada bulunya. Dan baunya itu bau angus. Nah, cuman kita juga ada beberapa kali bertemu dengan makhluk seperti ini dan sama sekali beda. Dalam artian dia kayak bapak-bapak yang tinggal di tempat itu. Padahal sebetulnya sosoknya Genderuwo. Dan kadang mereka juga ingin menyampaikan sesuatu, pengen bilang bahwa saya nggak gangguin kok di sini, saya baik. Makanya saya memperlihatkan diri seperti ini karena
supaya kalian semua tidak ketakutan. Tetapi pada saat muncul wujud aslinya ya menakutkan gitu teman-teman, karena matanya merah gitu, terus juga kadang kalau mulutnya udah ngebuka itu ada taringnya juga dan kukunya panjang. Panjang. Oke. Ya. Ada lagi dari Hoki Hoka. Ini sih bukan satu pertanyaan ya. Dia ada 4 pertanyaan, Kak. Mengapa genderuwo berbau kentang? 1. Kedua, adakah genderuwo berwujud perempuan? Ketiga, apakah manusia bisa melahirkan anak genderuwo? Keempat, siluman mengapa berwujud setengah hewan? Oke, jadi kita ke pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaannya, mengapa genderuwo berbau genderuwo kentang? berbau kentang? Jadi memang ada mitos yang mengatakan bahwa genderuwo ini senang sekali ya makan masakan di dapur orang. Makanya pada zaman dahulu kala seringkali orang pada saat masak itu mereka nawarin atau menyisakan satu suap atau satu mangkok kecil. Itu tujuannya supaya tidak digangguin. Jadi kalau misalnya ada beberapa masyarakat kita bahkan masih leluhur saya gitu ya di Sunda gitu, kalau misalnya masak atau hajatan nggak nyisain satu mangkok kecil, itu biasanya masakannya ada yang asem lah, ada yang gosong lah, pokoknya macem-macem. Nah, dipercaya bahwa genderuwo ini senang makan masakan-masakan dan senang diam di dapur-dapur, terutama di tempat-tempat yang kotor, karena mereka juga senang datang dan senang makan masakannya manusia gitu mitosnya. Yang kedua, adakah genderuwo berwujud perempuan? Genderuwo berwujud perempuan ada dan pernah dijadikan sebagai bahan observasi komunitas, tapi itu adanya di sekitaran Jambi pada tahun 1999. Nah, pada saat kita observasi lagi di 2014 itu ternyata sudah tidak ditemukan lagi karena menurut masyarakat sekitar sudah didoakan oleh kiai dan ulama. Jadi kita juga sampai sekarang masih belum tahu apakah benar itu genderuwo atau wewe gombel gitu, karena kan sebenarnya kalau penampakannya dari belakang rada-rada mirip gitu sih. Oke. Yang ketiga, apakah manusia bisa melahirkan anak genderuwo? Ya, jadi sebetulnya ini merupakan pertanyaan yang pasti akan pro dan kontra ya. Tapi sekali lagi kita sampaikan ini berdasarkan observasi, ngobrol sama orang, ketemu dengan beberapa orang. Nah, ada di sebuah acara talk show waktu itu di stasiun TV mengundang anak yang dipercaya sebagai anak genderuwo. Jadi historinya si anak ini yang laki-laki ini memiliki kulit seperti genderuwo, terus juga banyak bulunya. Berbulu, iya. Mukanya juga agak sedikit serem gitu, dan pada saat ditanya, anak tersebut mengaku bahwa pada saat ibunya belum hamil, itu ibunya seringkali merasa diganggu oleh sosok makhluk halus gitu. Tapi ibunya sendiri nggak yakin itu genderuwo apa bukan. Dan katanya makhluk halus ini suka menyerupai suaminya, sehingga kayak ya diajak berhubungan gitu. Jadi ibunya sendiri nggak yakin gitu. Tapi dibilang nggak yakin, dia juga ini anak aneh gitu. Kalau dibilang kelainan gen. Nah, kalau dibilang kelainan gen, misalnya kan ada banyak juga anak-anak yang misalnya ada kelainan kulit atau apa, tapi si anak ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan manusia. Jadi ibunya ini bilang kalau ngangkat sesuatu yang mungkin harus butuh 10 orang, anaknya ini bisa ngangkat sendiri. Jadi dia masih kecil tapi kekuatannya super. Makanya dia dijuluki sebagai anak genderuwo. Dan setiap orang yang ngeledek anak ini atau melakukan hal-hal yang jahat terhadap anak ini atau ngebully, pasti besoknya anak-anak tersebut langsung sakit dan mengaku bahwa malamnya kayak didudukin dan juga kayak dierep-erep sama sosok hitam gitu. Jadi ya kita nggak pernah tahu lah apakah itu memang genderuwo yang memang ayahnya nggak seneng anaknya dijelek-jelekin atau memang ada hal lain gitu. Selain yang tadi kakak sebutin, ada lagi nggak sih ciri-ciri dari mungkin kepribadiannya yang mungkin dia suka yang bau-bau amis atau gimana? Selain yang tadi kakak sebutin,
Ada lagi nggak? Iya, jadi karena si anak ini diasuh oleh manusia ya, oleh seorang ibu yang memang manusia, sebenarnya kebiasaannya sama seperti anak-anak pada umumnya. Makanan juga sukanya sama kayak kita karena memang gimana sistem asuh. Tapi karena penampilannya seperti itu akhirnya menimbulkan banyak sekali pembicaraan di lingkungan sekitarnya. Nah, setelah dia sering dibully dan yang ngebulinya sakit atau didatengin malamnya, akhirnya penduduk di sekitar rumahnya itu udah nggak berani lagi ngebully dan mereka akhirnya jadi temen gitu sih. Ya mudah-mudahan nggak perlu dibully ya, karena namanya makhluk hidup juga semuanya ciptaan Tuhan, jangan pernah menghina mau dia mirip apa gitu ya, mau gimana gitu, karena sebenarnya ya mereka juga punya perasaan gitu. Mungkin kalau emang beneran dia anak genderuwo kan bapaknya juga nggak terima lah. Kayak gitu. Ada lagi nih Kak, dari Eva Adelia. Kak, genderuwo itu emang suka iseng mengganggu wanita-wanita ya? Terus mau tanya lagi, sejenis genderuwo hanya laki-laki apa ada yang perempuan? Oh itu tadi udah disebutin, paling yang dijawab itu apakah suka ngisengin orang-orang, perempuan khususnya? Kalian inget nggak sih episode ketemu sama Novia Day gitu? Jadi kalau cerita lengkapnya tentang pembicaraan antara Kafuri Harun dan juga Novia Day itu ada di YouTube channel dan linknya nanti kita share ya di bawah. Nah, kenapa si Novia Day ini digangguin sama genderuwo? Karena pada saat dia tidur dia suka nggak pakai baju, itu pengakuannya dia. Dan yang kedua, genderuwo ini biasanya mengganggu orang-orang yang kurang berdoa. Jadi kadang orang kalau udah capek banget gitu ya, pulang kerja, pulang syuting gitu, aduh udah deh pokoknya capek banget, ngantuk, udah nggak mandi, nggak wudhu, langsung apalagi berdoa. Nah itu nggak boleh, karena bisa aja dengan tidak berdoa terlebih dahulu pada saat kita tidur digangguin sama makhluk yang namanya genderuwo gitu. Dan setahu amat tuh katanya kayak kalau misalkan yang si perempuannya masih gadis, mereka terus ditidurin sama genderuwo, itu katanya nggak akan bisa nikah-nikah ya? Kalau mengenai mitos tersebut ya saya kurang tahu ya, itu beneran kurang tahu, karena ada juga beberapa yang ditidurin sama genderuwo dia juga posisinya udah punya suami. Jadi suaminya juga aneh gitu pada saat istrinya inilah melahirkan gitu, banyak bulu dan segala macam, tapi dibandingin sama anak yang lain gitu enggak. Jadi mungkin ada beberapa case ya. Tapi kalau menurut Furi nih, kalau misalnya emang genderuwonya jatuh cinta banget sama ini perempuan gitu dan ngikutin terus, dan si perempuan ini nggak melakukan upaya apapun untuk bisa menjauhkan diri dari genderuwo, bisa aja setiap dia deket sama cowok si genderuwo ini ngegangguin gitu, karena makhluk halus juga kan ada juga yang naksir sama manusia gitu. Iya, katanya si ceweknya dibikin jadi bau gitu kalau deket sama cowoknya, katanya gitu Kak. Mungkin. Jadi kalau sudah menemukan tanda-tanda kayak begitu, ditanyakan kepada orang-orang yang memang bisa mengobati, ya ahli-ahli agama yang mengerti bagaimana cara mengusir gangguan genderuwo. Kasihan supaya dia bisa menemukan jodohnya gitu. Ada lagi nih Kak, dari Rina Restina. Kak Furi, apakah genderuwo itu berasal dari roh orang yang sudah meninggal? Iya, kalau biasanya genderuwo itu dipercaya adalah sosok jin yang bisa menyerupai manusia gitu. Sementara kalau arwah itu beda ya. Arwah itu biasanya datang hanya untuk menyampaikan pesan. Mereka datangnya juga kadang di mimpi ya, karena sangat sulit untuk bisa menjangkau manusia. Dan mereka juga kadang hanya mendatangi orang-orang yang memiliki kelebihan seperti anak-anak indigo gitu, untuk ngasih tahu bahwa aku minta didoakan, aku pengen ketemu sama orang tuaku. Nah biasanya arwah tuh cuman seperti itu, dan pada saat misalnya kita sudah mendoakan, dia hilang, dia nggak gangguin lagi. Agak beda sih. Ada lagi dari Muhammad Rizki. Kak Furi, aku mau tanya, penasaran banget dengan jawabannya. Misal ada orang yang pesugihan sama genderuwo, itu kan bikin perjanjian nih katanya. Itu kalau manusianya tobat atau meninggal, perjanjian dengan hantu-hantu itu gimana? Apakah bisa hilang atau perjanjiannya itu bisa hilang begitu saja karena meninggal si orangnya, apa gimana?
Jadi kalau yang ingin Kak Furi sampaikan di sini ya, banyak sekali orang yang mungkin di masa mudanya ngerasa hopeless, susah cari uang, akhirnya mereka melakukan pesugihan supaya cepat punya uang. Nah, kembali lagi kepada manusianya, apabila memang untuk tujuan baik ya, dia Oke. ingin taubat, dia ingin melepaskan semua atribut pesugihannya, dan dia juga meminta pertolongan hanya kepada Allah. Saya rasa Allah pun kalau memang kita betul-betul meminta pertolongan, banyak kok, banyak orang yang memiliki banyak sekali ya makhluk-makhluk gitu, dan akhirnya diterima ibadahnya sama Allah dan semuanya juga akhirnya pergi gitu. Jadi memang kita harus benar-benar berdoa, kita juga harus meminta pertolongan juga. Karena selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada umur, ya udah kenapa enggak gitu. Oke. Bisa harus optimis ya. Sebentar. Oh ya, yang di belakang saya ini cantik, ini Red Annabelle ya teman-teman ya. Jadi Red Annabelle ini adalah salah satu pilihan untuk kolektor boneka ya, spirit dolls, dan spiritnya juga baik, dan spirit dolls di Kak Furi ini hanya sebagai tempat singgah aja. Jangan khawatir, bukan pesugihan. Tapi buat kalian yang pengen mengoleksi bonekanya saja tanpa ada spiritnya juga bisa di boneka Furi Harun. Cantik banget, dari Rusia. Oke, itu adalah pembahasan tentang genderuwo. Nah, Ama sendiri nih sebagai yang sering dimediumkan, Ama bilang Ama happy dimediumkan genderuwo karena memang energinya gede. Iya. Nah, setelah dimediumkan pada saat pulang ke rumah, itu biasanya mimpi nggak sih? Mimpi atau dapat bisikan atau apa dari si genderuwo tersebut? Paling beberapa kali ya, kalau misalkan ke tempat-tempat yang bener-bener angker banget Kak, dan si genderuwonya ini kadang suka mau ikut ya, itu kadang suka ada dibisikin, kalau nggak digangguin, cuma nggak lama sih, cuma 2 hari 3 hari gitu kan. Bisikannya seperti apa? Terakhir itu ama yang kayak gini. Oh gitu, enggak ganteng juga loh. Oh enggak. Enggak. Kirain genderuwo juga ada yang Gitu. suka sama cowok. Belum pernah ngedenger kan cerita gitu genderuwo suka sama Cowok. laki-laki gitu, belum sih. Kebanyakan mereka mengganggu dan suka sama perempuan gitu. Gitu. Iya, jadi bisikannya tuh cuman berdem aja. Iya, bedam aja, tapi Nggak panjang ada, gitu. nggak ada kata-kata lain Oh misalnya. nggak ada, nggak ada. Oke. Dan itu dengan dehemannya aja, energi ama udah habis juga. Udah habis. Udah Apa habis. yang Ama lakukan setelah selesai medium, setelah selesai penelusuran? Biasanya sih ama langsung mandi. Jadi ama itu saking sebenarnya penakut. Jadi begitu belum nyampe pintu kosan, di depan pintu, belum nyampe kosan, di depan pintunya ama udah bugil. Wow. Ini ada karena- teman kosannya nggak ya? Karena emang di kosan ama itu kan dia masing-masing, jam segitu orang udah pada tidur. Jadi ama cuma pakai boxer doang. Jadi jaket, baju, sampai kaos kaki pun ama kebetulan di pinggir kosan itu di depan pintu tempat baju kotor. Jadi ama di situ udah tinggal pakai boxer doang. Jadi masuk kamar itu udah bersih, mandi gitu kan. Gitu doang sih. Iya, nah itu ya, itu teman-teman. Jadi sebenarnya datang dari manapun ya, apalagi dari tempat-tempat ya yang tergolong wingit. Misalnya kita mengunjungi saudara yang rumahnya misalnya dekat kuburan, atau pernah terjadi tragedi pembunuhan, atau mungkin orang-orang di situ juga sering ngerasa digangguin dan kalian gak nyaman. Pada saat kalian pulang ke rumah, mandi dulu ya. Langsung mandi, jangan dulu tidur. Iya itu. Dan berdoa juga ya. Dan berdoa gitu. Jadi kalau bisa mandinya bukan hanya sekedar mandi, tapi wudhu ya untuk yang muslim. Kalau yang agama lain kan kita juga bisa berdoa sesuai dengan Iya. kepercayaan masing-masing. Mandinya dikeramas dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan juga berdoa sebelum tidur. Insya Allah nggak bakalan digangguin ya Ma. Iya. Meskipun sudah dimediumkan Mediumkan. gitu. Ya, dan waktu kemasukan sama genderuwo di Van Motmen nih, melihat sekilas sosok dari genderuwo itu kayak gimana sih? Kok kayaknya sedih banget gitu dia? Sebenarnya kalau lihat dari fisiknya Kak, itu emang serem sih Kak. Fisiknya tuh emang serem. Ama juga pertama ke situ tuh ini kayaknya genderuwonya emang galak nih gitu kan. Karena kan selama ini setahu ama genderuwo itu pasti galak-galak gitu kan. Begitu masuk, hati ama tuh kayak kok nggak di sini tuh nggak ada galak-galaknya gitu si genderuwo ini tuh. Tapi kalau dari fisiknya tuh
matanya merah gede gitu kan, sangar banget gitu. Begitu masuk ke Ama, dia malah baik banget, malah nangis itu kan. Dan dari situ Ama sendiri berpikiran bahwa tidak semua genderuwo itu jahat. Setelah pulang dari situ Ama berpikir ke situ, bukan setelah pulang. Setelah si genderuwonya keluar dari badan Ama, Ama langsung berpikiran seperti itu. Iya, jadi kalian juga bisa nonton tayangan Dimensi Lain yang episode genderuwo di makam Belanda ya. Jadi di situ ada genderuwo yang memang dia sama sekali tidak pernah mengganggu manusia, tapi dia ditugaskan untuk menjaga keluarga Van Motmen. Dia merasa sedih, makamnya dibongkar, dijarah. Jadi mereka juga punya perasaan. Jadi jangan menganggap semuanya sama seperti manusia. Kita boleh berhati-hati terhadap manusia, tapi bukan berarti kita juga menganggap semua manusia itu jahat gitu ya. Sama seperti makhluk-makhluk halus. Oke, jadi after all pembahasan genderuwo berdasarkan pengalaman kita berdua ya. Selama kita syuting, penelusuran dimensi lain maupun observasi bersama komunitas Indigo, memang tidak ada manusia yang mengetahui 100% tentang genderuwo, kuntilanak, arwah dan lain sebagainya, karena hal-hal gaib itu memang semuanya adalah rahasia Tuhan. Jadi kalian mau percaya atau tidak, kita serahkan kembali kepada kalian. Hendaknya berhati-hati dan terus berdoa. Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channelnya Fury Harun ya, dan juga add juga Instagram Ama Gerald ya, add juga Instagramnya Dimensi Lain. Ama Gerald juga udah punya YouTube channel sendiri gitu, dan juga aktifkan loncengnya. Iya, dan jangan lupa juga di-share sama teman-teman kalian biar mereka juga nonton, di like-nya, seru banget tayangan-tayangan kita. Dan yang pengen komentar, pengen mengajukan pertanyaan, nanti next episode kita mau ngobrolin apa ya? Next episode-nya. Mungkin kalian pengen bertanya, mungkin kalian ingin bertanya tentang siluman. Nah, pertanyaan apa yang ingin kalian sampaikan tentang siluman, kalian bisa komentarin di sini, dan pertanyaan yang menurut kita menarik bakalan kita jawab gitu ya. Thank you Ama Sama-sama, for coming ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ya, dan kalian juga semua semoga selalu sehat. Kita akan ketemu lagi di sesi obrolan bersama tim Dimensi Lain di tayangan selanjutnya. Bye.